Baik ya, kita akan membahas latihan UAS yang ada dari Universitas Terbuka untuk mata kuliah Bahasa Inggris 1. Ya. Lengkapilah paragraf berikut ini dengan mengisi tempat yang kosong dengan pilihan yang diberikan di bawahnya. Kita baca dulu dengan teknik skimming. Tapi kalau seperti ini tidak mungkin teknik skimming ya, karena pertanyaannya itu langsung menuju pada detail. Jadi kalau detail kita langsung pakai teknik scanning. Kita melihat pada inti-inti kalimatnya. Ya. Albert Einstein adalah German born bla 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 physicist and Nobel laureate, adalah fisika yang terlahir di Jerman dan pemenang Nobel. German born bla 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 physicist. Ini berarti kita melihatnya adalah orang warga negara apa ya. Jadi bisa A, bisa B, bisa C. Kalau yang warga negara itu pilihannya tentu saja yang A ya. Oke, kata sifat. Kemudian best known as the bla 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 of the special and general theories of relativity, and for his bold hypothesis concerning the particle nature of light. Best known atau dikenal baik sebagai bla 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 teori relativitas khusus dan umum, sebagai penemu atau sebagai pencipta. Harusnya bukan pencipta ya. Kalau teori alam itu bukan diciptakan tapi ditemukan ya. Enggak apa-apa lah, kreator ya. Sebagai penemu bukan pencipta ya. Kalau kreator kan pencipta ya. Kalau pencipta itu seharusnya sesuatu yang tidak ada kemudian ada. Tapi kalau hukum alam itu kan dari dulu sudah ada dan ditemukan oleh manusia, harusnya adalah penemu bukan pencipta. Enggak apa-apa lah. He is perhaps the most well-known scientist of the 20th century. Barangkali ia adalah ilmuwan paling terkenal pada abad ke-20. Einstein was bla 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 on March the 14th, 1879. Einstein dilahirkan di kota Ulm. Dilahirkan was bla bla bla, bentuk ketiga atau verb ketiga dari lahir. Berarti ini adalah kalau melahirkan kan B-O-R-E atau B-E-A-R ya, B-E-A-R. B-E-A-R, bear itu bukan beruang ya, B-E-A-R, tapi melahirkan atau menanggung. Kalau bentuk keduanya B-O-R-E, bacanya bor, bentuk ketiganya B-O-R-N atau born, dilahirkan. Berarti ini adalah bentuk pasif atau bentuk verb ketiga. Was born. Jadi nomor 3 jawabannya ini A ya. Nomor 4 ya. Spent his youth in Munich where his family owned a small shop that manufactured electric machinery. He did not bla 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 until the age of 3. Beliau tidak bla 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 hingga usia 3. Tidak apa ini? Tidak berbicara. Ini sudah ada kata-kata did not. Bentuknya bentuk simple past. Kalau bentuk simple past sudah ada did-nya, maka verb keduanya tidak dipakai lagi. Jadi verb bentuk pertama lagi kalau dalam bentuk negatif. Kita sudah mempelajarinya dulu di pertemuan kelima kalau nggak salah ya. Di sesi kelima tentang verb itu ya. Jadi kalau dalam bentuk negatif, simple past, itu verb-nya kembali ke bentuk 1. Karena sudah dipakai did-nya itu ya. Did-nya itu sudah memakai bentuk kedua. Sehingga tidak bisa memakai verb kedua lagi. Jadi nomor 4 jawabannya adalah did not talk. Tidak bisa berbicara. Ini ya. Ya. Jadi Einstein itu ternyata tidak bisa berbicara sampai usia 3 tahun ya. But even as a youth, he bla 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 a brilliant curiosity about nature. Bahkan sebagai seorang anak muda, dia bla 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 a brilliant. Ini tajamnya menunjukkan ya. Beliau menunjukkan ketertarikan terhadap alam dan kemampuan untuk memahami konsep matematika yang sulit. Berarti beliau menunjukkan itu bentuk keberapa? Karena di sini kalimatnya tidak putus ya dari awal. He did not ini kan bentuk kedua sampai selanjutnya. Jadi dalam satu kalimat, kalau dalam bentuk simple past biasanya kalimat berikutnya, kalau kalimatnya tersebut kalimat majemuk ya, kalimat majemuk berikutnya itu tetap sama tensesnya, yaitu kalau didahului oleh simple past, kalimat majemuk berikutnya tetap simple past. Sebelum diakhiri dengan tanda titik, ini kan ada tanda titik ya, berarti ini verbnya verb kedua nomor 5 ini. Ya, verb keduanya adalah shout. Ya. Should. Ya, ada yang betul semua ini nomor 1 sampai 5? Banyak ya? Ada. Ya, semuanya betul semua. Maaf, ini saya tutupi ini supaya suara dari saya tidak masuk ke sini ya.
Kemudian nomor 6 sampai nomor 10, Alfred Adler. Ini kita harus skimming dulu karena di sini bukan membahas sesuatu secara detail ya. Ini membahas sesuatu secara umum, baru setelah itu secara khusus. Jadi kita skimming dulu ya. Alfred Adler adalah seorang ahli psikologi dan psikiatris yang lahir di Vienna dan dididik di Universitas Vienna ya. Di Wina kalau kita bahasa Indonesianya. Setelah meninggalkan universitas, beliau belajar dan diasosiasikan dengan Sigmund Freud, yaitu pendiri dari psychoanalysis. Sudah, ini skimming pertama. Skimming kedua, dalam analisis terhadap perkembangan individu, Adler menekankan pada rasa inferior daripada dorongan seksual sebagai daya motivasi dalam hidup manusia. Ya, kalau dari Freud itu kan berasal motivasi hidup manusia itu berasal dari dorongan seksual. Tapi kalau menurut Alfred Adler itu menurutnya dorongan hidup manusia itu berasal dari rasa inferiornya, rasa inferior manusia. Menurut Adler, conscious or subconscious feelings of inferiority to which he gave the name of inferiority complex combined with compensatory defense mechanism are the basic causes of psychopathological behavior. Menurut Adler, perasaan sadar maupun tidak sadar subconscious itu dari inferioritas yang dinamakan kompleks inferioritasnya dikombinasikan dengan mekanisme pertahanan diri ya, defense mechanism adalah penyebab utama, penyebab basis atau penyebab dasar dari perilaku psychopathological atau perilaku yang berkelainan secara psikologi. Ya, ini skimming kedua. Sekarang untuk scanningnya kita harus baca soalnya. Look at the pronoun he in paragraph 1. What does he refer to? He di sini di paragraf pertama itu maksudnya siapa? Yang dicetak merah ini ya. He di sini pasti maksudnya adalah Alfred Adler. Gampang ya. Scanning pertama. Scanning kedua. What does they in paragraph 2 refer to? They di paragraf kedua itu maksudnya siapa? Nah, ini kan kita harus baca ini berarti they. Di sini kita lihat bahwa tadi saya sudah sebutkan bahwa nomor 7 ini jawabannya salah ya. Jadi they di sini itu artinya adalah mereka. Mereka itu artinya pasti jamak ya. Di sini yang jamak apa dalam kalimat ini? The function of the psychoanalyst pertama is to discover and rationalize such feelings and break down the compensatory neurotic will for power that they engender in the patient. Fungsi dari analisis atau psychoanalysis lebih jauh itu adalah untuk mengungkapkan dan merasionalisasikan berbagai perasaan dan memecahkannya dalam berbagai kehendak yang neurotik yang mereka membentuk pasien itu. Jadi di sini kan harusnya jamak ya. Kalau jamak di sini neurotic will itu salah harusnya. Ini jawabannya kalau menurut kunci itu harusnya neurotik ya. Padahal kalau di sini kita logika saja, di sini itu pasti jamak ya. Karena jamak maka yang digantikan atau referensinya itu harusnya juga jamak. Di dalam kalimat ini yang jamak mana? Kata benda yang jamak, feeling ya. Harusnya jawabannya adalah feelings. Tapi di sini tidak ada. Jadi ketika kita jawab feelings, malah salah. Ya kan? Harusnya jawabannya feelings. Kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau menurut web ini harusnya neurotic. Ya, kalau saya sih percaya saya, karena sesuai pedoman D itu kan jamak ya, tidak mungkin D itu cuma satu saja, neurotik itu nggak mungkin. Jadi kalau menurut saya nomor 7 jawabannya adalah A. Nomor 8, what does it mean by associated in paragraph 1? Associated itu artinya apa? Ya, kita logika saja ya. Asosiasi itu artinya perkumpulan ya. Asosiasi itu artinya juga selain perkumpulan itu juga mengasosiasikan atau menyamakan ya, menyamakan dengan hal yang lain. Berarti di sini associated itu disamakan. Disamakan ini mirip artinya dengan correlated. Ya kan? Nomor 9. What is the antonym of the word discover in paragraph 2? Apa antonim dari kata discover dalam paragraf kedua? Discover itu antonimnya atau lawan katanya. Kalau discover itu kan mengungkapkan. Lawan katanya itu berarti menyembunyikan. Menyembunyikan itu apa? Suppress. Suppress itu menekan.
Suppress itu artinya menekan perasaan, menyembunyikan. Sinonim dari kata engender. Engender itu artinya membentuk. Ya. Paragraf kedua. Di sini berarti kalau sinonimnya itu berarti menyebabkan, cause. Ya. Ini yang ini ada betul, banyak ya betul semua pasti ya, yang 6 sampai 10 ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk nomor yang pertama ini 1 sampai 5 dan 1 sampai 6 sampai 10 ya. Tidak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Sekarang kita mempelajari tentang pembentukan kata ya. The word is constructed by bla bla bla, rationalized. Ya, jadi kata rasional lies ditambahkan ed ya jawabannya. Ya. Jadi rasional tambah ais tambah ed. Sebenarnya yang saya sendiri tidak begitu ngerti jawaban saya benar atau tidak. Tapi kalau melihat yang lain salah semua ya. Yang A salah, B salah, D salah. Jadi kita pilih yang kalau yang ini salah, ini salah, ini salah, kita cari yang paling terakhir gitu ya. Cara menjawab soal pilihan ganda seperti itu. Kalau kita tidak tahu jawabannya, kita buangi yang salah-salah. Itu metode eliminasi ya. Nomor 2, the word disobedient is constructed by. Disobedient itu artinya ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan. Jadi diciptakan dari mana? Kita pisahkan yang salah-salah dulu. Disobey salah ya. Disobey mungkin ya. Dis betul, obey benar. Ya, jadi pemenggalannya dari disnya. Disnya. Disobedient ini belakangnya nggak dipenggal. Disobey ini disnya harus dipenggal. Jadi A, C, dan D salah. Tinggal yang bisa. Ya, gitu ya. Nomor 3. Kata yang benar, yang konstruksinya adalah provisionally. Provisionally. Dari kata provision itu artinya persediaan. Ya. Dari kata provise, kemudian sion, L dan LY ya. Belum salah malah ya. Oh ya. Harusnya ini ya berarti. D. Salah lagi. Ini ini jawabannya kalau menurut ini adalah prov tambah ice tambah sion tambah L tambah L. Oh ya, ini yang belakangnya tidak saya hitung nanti ya. Jadi ini sionnya dipisah, ice-nya juga dipisah. Banyak pemisahannya nomor 3. Selanjutnya nomor 4 sampai 5. Saya salah satu ini ya. Nomor 3. Nomor 4 sampai 5. Pilihlah satu kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. A college bla 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 never had anybody who was willing to learn after he got it. Sebuah pendidikan universitas tidak pernah menyakiti orang yang mencoba atau yang berkemauan untuk belajar setelah dia mendapatkannya. Sebuah pendidikan universitas. Berarti ini kata kerjanya kita lihat dulu, hard. Berarti di depannya ini college bla 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 itu pasti kata benda. Mana kata benda? Educate, educated, education, atau educating. Kalau educate itu kata kerja, nggak mungkin. Educated itu juga kata kerja, educating juga. Jadi sisanya yang paling mungkin itu adalah education. Nomor 5. Everything is funny as long as it is bla 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 to somebody else. Setiap hal itu lucu selama hal tersebut terjadi pada seseorang yang lain. Ya, terjadi. Kalau kita lihat di sini, terjadi di sini, itu kata kerja. Ya. Kata kerja kalau didahului oleh to be, is, mr, maka kata kerja tersebut harus berbentuk ing. Ingat, materi dalam pertemuan kelima tentang present continuous ya. Kalau present continuous kan polanya adalah subjek, kemudian be, am, is, are, kemudian verb ing. Jadi kita jawabannya di sini adalah verb ing. Verb ingnya mana? Jawabannya adalah A, happening. Ya, present progressive tense atau present continuous. Ada yang betul semua di halaman kedua ini? Ya, tidak ada ternyata ya. Mungkin ada lah, tapi nggak mau sombong. Oke, kemudian
Finding specific information. Di sini kita akan belajar cara untuk menemukan informasi yang spesifik dengan cara scanning. Ini ada sebuah brosur dari liburan ya, Spring Luncheon. Spring itu musim musim semi ya. Luncheon itu makan siang di musim semi. Along the spectrum, di sepanjang spektrum ini di planetarium ya. Good Time Charlie Singles Dance. Ini berarti sebuah iklan untuk berdansa ya. Learn to line dance. Iklan untuk belajar dansa. Line dancing classes, iklan untuk juga belajar dansa. Dancer Delights, ini iklan untuk sebuah tempat berdansa ya. Orkestra, ada kata-kata orkestra. Ada salsa lesson atau pelajaran berdansa salsa. Line dance lesson, ini juga tempat pelajaran berdansa. Nomor 1, Anda tertarik untuk belajar line dancing dan Anda perlu informasi mengenai jadwal dan biaya. Maka nomor telepon yang Anda hubungi adalah, kita lihat line dance. Line dance itu mana? Yang ada kata-kata classes. Ya. Line dancing classes ini 708 ada enggak? Tidak ada. 219 345 ada enggak? Di sini ya. Ini kan pelajaran dansa. Ini juga pelajaran dansa. Jadi ada 219 345 ada enggak? Oh, ini ada C ya. Yang ini 219663 ada enggak? Loh, kok ada? Bentar, yang 663 itu untuk apa? Oh, di sini line dance lesson. Ini yang ini 978 345 juga 663. Ini berarti jawabannya B dan C harusnya ya. Kalau kita jawab B gimana? Yo, harusnya B benar, C juga benar ya. Jadi jawabannya B dan C harusnya. Soalnya salah. Nomor 2, Anda bersama keluarga berencana untuk makan di sebuah tempat. Informasi yang Anda cari adalah menu yang ada menunya itu yang mana. Di sini kita lihat yang ya ada kata-kata lunch itu makan siang. Kita lihat menunya. Ada di sini salad, ham, turkey, mustachioly, breads, desserts, and beverages. Jadi kita lihat di sini. Nah, jawabannya pasti A. Betul ya. Selanjutnya, Anda belajar salsa, Anda mendapat informasinya di mana? Yang ada kata-kata salsa. Salsa itu ada di dalam, ya ini ya, Dancer's Delight, free salsa lesson. Berarti di 219, 942 sama 805. 942, 805. Oh, di sini bukan nomor teleponnya, tapi di bagian Dancer's Delight-nya. Jawabannya adalah ini, Dancer's Delight-nya. Jawabannya adalah Dancer's Delight. Oke. Anda benar. Oke ya, kita lanjutkan. Brosur tentang scholarship, tentang beasiswa. Yang kedua, lab sheet story, untuk ini iklan atau brosur tentang cara bercerita kepada pada bayi ya. Kemudian toddler time. Di sini ini penjagaan anak ya. Jadi ini babysitting ya. How to adopt. Ini informasi tentang cara untuk mengadopsi anak. Video contest. Di sini adalah kontes video. Kemudian isi contest. Essay contest. Jadi ini adalah kontes untuk membuat esai. Pertanyaan pertama. Anda mencari tempat untuk membawa anak Anda bermain sambil belajar. Anak Anda berusia 2,5 tahun. Anda membaca informasinya di mana? Sini kita tidak mungkin menjawab video kontes how to adopt. Jadi nggak usah baca itu saja, kita bisa menjawabnya B gitu ya. Toddler itu artinya balita ya. Di bawah 5 tahun ya. Bukan di bawah 50 tahun, toddler. Jadi ini jawabannya yang B. Nomor 2, ketika Anda sedang berbicara dengan teman Anda memperoleh informasi mengenai perlombaan esai.
Maka untuk memperoleh informasi lebih detail, Anda bisa browsing di sini. Itu kita lihat di essay contest. Browsingnya di mana? Di bagian ainrand.org _ kontesnya. Nah, di sini ya. Berapa besar beasiswa yang Anda peroleh di Crown Point High School? Kita lihat di sini. Beasiswanya adalah $1.000 ya. $1.000 jawabannya. Oke. Oke, sampai di sini kita sudah belajar untuk mengerjakan soal-soal ujian akhir semester. Semoga membantu dan kita akan lanjutkan dengan latihan kedua ya. Misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah ini. Terima kasih.